Ya, puji Tuhan, bila pada hari ini kita bisa ketemu lagi untuk bersama-sama ibadah di dalam rumah masing-masing, ya, karena kita masih belum bisa ke gereja. Tapi tidak apa-apa, Kak Tuti yakin kita senantiasa beroleh berkat walaupun kita boleh beribadah di rumah masing-masing dan Kak Tuti ada di gereja. Ya, sebelum kita mulai ibadah kita, yuk adik-adik kita siapkan hati kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, saya mengucap syukur bila pada pagi hari ini kami boleh bertemu dengan adik-adik walaupun melewati media sosial, tapi kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa memberikan berkat berlimpah untuk kami. Engkau juga senantiasa memberikan sukacita untuk kami, karena kami yakin ketika Engkau membangunkan kami pada pagi hari, berkat-Mu juga sudah tersedia untuk kami. Tuhan, sebentar kami akan beribadah kepadamu. Tolong kami untuk dapat mengikuti ibadah ini walau secara online dengan baik-baik. Terima kasih Tuhan, Kau siapkan hati dan pikiran kami sehingga kami boleh memuji nama-Mu dengan sungguh. Kami juga boleh belajar firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, gimana nih kabarnya kelas Pison? Wah, luar biasa ya. Kemarin sudah dapat hadiah semua. Sudah dikirim hadiahnya? Ya, kalau misalnya belum, ditunggu ya. Ya. Kemudian kelas Gihon, gimana? Serunya membuat telur hias, ya. Seru-seru, adik-adik ada yang bikin, ada yang bikin boneka, ada yang bikin, banyak pokoknya, luar biasa juga. Kemudian kelas Tigris, gimana? Tentu juga luar biasa ya kabarnya. Juga kelas Efrat, ini yang paling top ya. Adik-adik bisa menuliskan bagaimana keseruan ketika di rumah. Ya, adik-adik, Kak Tuti juga masih, karena ini masih dalam kemarin kita melewati masa Paskah, ya. Selamat Paskah untuk semua adik-adik, ya. Yuk, sekarang kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Adik-adik boleh bangkit berdiri yang di rumah. Kita nyanyi sama-sama. Di sini senang, di sana senang, ya. Boleh dengan gerak-gerak supaya tidak ngantuk, nggak jadi ngantuk, tetapi menjadi melek matanya, ya. Yuk kita nyanyi sama-sama. Di sini senang, di sana senang. Yuk. Adik-adik di rumah juga senang, ya, merasa sukacita. Karena apa? Ya, kita kemarin merayakan Paskah, yang artinya adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, kita merasa sukacita sekali bahwa Tuhan sudah melewati Tuhan sudah melewati masa-masa yang sulit.
Dan semuanya karena kita, ya. Karena kita, sehingga Tuhan Yesus rela mati di kayu salib, tapi pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit, ya. Yuk adik-adik, kita nyanyikan lagi betapa sukacitanya kita. Nah, kita nyanyi lagu Dalamnya Hatiku Jadikanlah, ya. Adik-adik, setiap saat tentunya kita bersukacita ya. Karena tadi apa? Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Dan semua itu dilakukan karena kita, ya. Tentunya kita itu yang membuat kita bersukacita, ya. Adik-adik, nah, kalau Tuhan Yesus sudah bangkit, ya, tentunya itu sangat luar biasa ya. Tuhan Yesus adalah apa? Penyelamat kita. Nah, kalau penyelamat sama artinya dengan dia adalah pahlawan kita, ya, pahlawan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Pahlawan yang sudah menjadikan kita menjadi anak-anak terang, ya. Yuk adik-adik, kita nyanyikan sekali lagi lagu Hompilah Hompimpa. Bisa ya? Yuk adik-adik boleh sambil bangkit berdiri supaya lebih sehat, ya. Kita bisa dengan gerak badan. Yuk. Tuhan Yesus adalah jagoan kita hari lepas hari. Karena apa? Setiap hari kita senantiasa diberikan berkat berlimpah oleh Tuhan. Banyak hal yang boleh kita rasakan hari demi hari, ya. Nah, adik-adik,
tiba saatnya kita akan belajar akan firman Tuhan. Kita belajar supaya kita lebih mengenal bagaimana kasih Tuhan kepada kita. Ya, adik-adik, kita siapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Firman Tuhan ku dengar. Bisa ya? Yuk kita nyanyi sama-sama. Selamat Paskah untuk kita semua. Karena baru kemarin kan kita merayakan Paskah. Jadi sekali lagi Kak Grace mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Nah, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira minggu ini apalagi nih isi pesannya Tuhan Yesus buat kita? Yuk, sebelum kita mulai kita akan berdoa dulu. Duduk yang baik, yang rapi, lipat tangan, tutup mata, dan kita akan berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami ingin belajar lagi apa isi pesan Tuhan bagi kami. Karena itu berkati kami semua. Biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar bisa memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang pernah berbohong? Ayo, pasti nih ada yang lagi senyum-senyum karena mungkin dia pernah berbohong. Atau siapa yang sudah pernah diminta oleh orang lain untuk berbohong? Coba diingat-ingat lagi, kira-kira siapa yang pernah bilang saya harus berbohong? Nah, misalkan si Budi punya adik bernama Putri. Suatu hari si Budi diam-diam mengambil uang mamanya untuk membeli jajan. Kemudian si Putri melihat. Karena Budi takut, Putri memberitahukan kepada mamanya. Maka kata Budi, "Putri, kamu jangan bilang-bilang ke mama ya kalau kakak ambil uang mama. Nanti kakak akan membagikan jajannya kepada kamu. Gimana?" Dan Putri pun setuju dengan permintaan kakaknya Budi. Karena Putri suka sekali dengan jajan. Menurut adik-adik, Putri dan Budi sudah melakukan kesalahan kan? Tentu dong, karena mereka berdua sudah berbohong kepada mama mereka. Apalagi Putri yang tidak mau memberitahukan kebenaran kepada mamanya karena suka dengan jajan yang akan diberikan sama kakaknya Budi. Wah, adik-adik, Tuhan Yesus tidak suka loh dengan anak yang suka berbohong. Karena berbohong adalah sikap yang tidak baik. Adik-adik, dalam Alkitab ada juga nih kisah tentang orang-orang yang mau berbohong
hanya karena mereka diberikan uang. Penasaran? Yuk kita mau sama-sama membaca dari Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-11 sampai yang ke-15. Sekali lagi ya. Injil Matius pasal 28 ayat ke-11 sampai ayat ke-15. Kita baca sama-sama ya setelah Kak Grace berhitung sampai 3. Sudah siap? Yuk, 1, 2, 3. Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Nah, adik-adik, pada waktu itu telah terjadi peristiwa kebohongan besar di Yerusalem karena ada berita tentang pencurian mayat Tuhan Yesus yang disalibkan beberapa hari yang lalu. Para prajurit yang menjaga kubur berbohong bahwa mayat Tuhan Yesus telah dicuri oleh murid-muridnya, sehingga orang-orang akan mengira bahwa Yesus itu tidak bangkit. Namun sebenarnya Tuhan Yesus benar-benar bangkit kan dari kematiannya. Para pemimpin agama berencana supaya orang Yahudi percaya bahwa Tuhan Yesus itu tidak bangkit, tapi mayatnya yang telah dicuri oleh murid-muridnya. Mereka telah menyuap para penjaga kubur dengan cara memberikan sejumlah uang kepada para penjaga tersebut agar mereka menceritakan kepada orang-orang bahwa murid-muridnya Tuhan Yesus telah mencuri mayatnya. Wah, para pemimpin agama, para imam, dan prajurit penjaga kubur Yesus benar-benar telah membuat kebohongan yang sangat besar. Padahal kan para murid-murid juga sudah bertemu dan melihat secara langsung bahwa Tuhan Yesus benar-benar telah bangkit dan hidup. Adik-adik, bukan hanya di zaman dulu saja orang-orang ada yang percaya dengan Tuhan Yesus yang telah bangkit. Tapi ada juga loh yang tidak percaya dengan kebangkitannya. Bahkan sampai saat ini pun mungkin ada orang-orang yang tidak percaya dengan kisah tersebut. Namun hari ini kita mau belajar lagi nih bahwa apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab itu adalah sebuah kebenaran, bukan kebohongan loh, tapi kebenaran. Nah, tantangan kita sebagai anak-anak Tuhan saat ini menjadi saksi-saksi iman yang percaya kepada Tuhan Yesus. Harus berani menyatakan kebenaran bahwa Tuhan kita Yesus benar-benar telah bangkit, bahkan naik ke surga dan disaksikan oleh semua murid-muridnya. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, jangan seperti para penjaga kubur ya, atau juga tuh seperti para imam yang mau berbohong hanya karena diberikan uang oleh para imam tadi atau para pemimpin agama. Atau jangan seperti Budi dan Putri ya, yang sudah mengambil uang namanya. Bahkan putrinya tuh mau berbohong hanya karena akan diberikan jajan sama kakaknya Budi. Ingat,
Tuhan Yesus itu melihat apa yang kita lakukan setiap hari, setiap jam, bahkan setiap detik. Semua yang kita lakukan Tuhan bisa melihat. Karena itu, yuk kita mau belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tidak suka berbohong. Dengan demikian, adik-adik bahkan kita semua akan diberkati terus sama Tuhan Yesus. Ingat, jangan suka jadi anak yang berbohong ya, karena Tuhan Yesus tidak suka. Nah, demikian firman Tuhan kita hari ini. Semoga bisa memberkati adik-adik semua, kakak-kakak semua, bahkan semua orang. Yuk, sekarang kita mau membuka ayat hafalan kita untuk minggu depan. Jadi, adik-adik akan membacakan ayat hafalan di hari ini dan harus menghafalnya sepanjang minggu dan akan minggu depan dihafalkan. Oke? Yuk, kita sama-sama buka dari 1 Korintus. Kita buka dari 1 Korintus 15 ayat 20a. Sekali lagi ya, 1 Korintus 15 ayat 20a. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Sekali lagi, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Nah, itu ayat hafalan sepanjang minggu ini ya. Ingat, jangan lupa dihafalkan. Kemudian yang berikutnya, Kak Grace akan memberikan pertanyaan atau kuis yang adik-adik akan jawab di kolom komentar. Pertanyaannya apa ya? Nah, pertanyaannya adalah sebutkan orang-orang yang menciptakan kebohongan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Tadi kan Kak Grace sudah bilang kan di awal ada beberapa orang. Sekali lagi ya, sebutkan orang-orang yang menceritakan kebohongan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Jangan lupa jawabannya diisi di kolom komentar YouTube-nya Sekolah Minggu GKI ya. Oke? Nah, sekarang kita akan mengakhiri firman Tuhan ini dengan berdoa. Kembali, sikap yang baik, duduk yang rapi, tangan dilipat, tutup mata, dan kita mau berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami belajar bagaimana kami harus menjadi anak-anak yang tidak berbohong. Kami yang mau belajar lagi Tuhan Yesus supaya menjadi anak-anak yang lebih pintar, yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tolong kami supaya senantiasa menjadi pribadi anak yang bertumbuh dalam pendampingan dan dalam segala pertolongan Tuhan Yesus dalam setiap keseharian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, sampai jumpa lagi minggu depan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah belajar akan firman Tuhan, dan kita harus yakin dan kita harus dengan iman selalu bisa menjadi anak-anak pilihan Tuhan ya. Nah, sekarang tiba waktunya kita akan memberikan ucapan syukur kita melalui persembahan. Adik-adik, kita siapkan persembahan kita, dan adik-adik jangan lupa untuk persembahannya nanti dijadikan satu dengan punya mama papa, dan nanti ada petugas yang akan datang ke rumah adik-adik ya. Yuk kita persiapkan persembahan kita dan kita menyanyikan lagu Beri Syukur.
bersatu dalam doa, kita juga akan bersama-sama doa syafaat ya. Yuk kita satu dalam doa, kita tutup mata, kita lipat tangan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mengucap syukur karena anugerah-Mu yang senantiasa Engkau berikan bagi kami hari lepas hari. Engkau tidak pernah meninggalkan kami di dalam keadaan apapun. Dan Tuhan, pada saat ini kami juga ingin memberikan rasa syukur kami melalui persembahan ini. Tuhan, Engkau berkati persembahan ini, Engkau juga memberkati majelis jemaat yang akan mengelolanya, sehingga persembahan ini boleh berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat ini kami juga ingin berdoa untuk adik-adik yang ada di rumah, dimanapun mereka berada. Tuhan, Kau senantiasa menolong mereka ya Tuhan. Kau berikan kesehatan, Kau berikan sukacita, Kau berikan kemampuan di dalam belajarnya walaupun masih secara online. Kau berkati juga mama papa yang mendampingi adik-adik ya Tuhan. Kau berikan senantiasa berkat-Mu berlimpah. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati kakak-kakak pendamping sekolah minggu dimanapun mereka berada saat ini. Engkau menyertai, Engkau memberkati, Engkau memberikan kekuatan selalu di dalam rumah tangga mereka masing-masing, di dalam setiap aktivitas mereka masing-masing, dan terlebih lagi Engkau senantiasa memberikan sukacita. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan setiap kami, baik yang ada di gereja ini, juga kami yang ada di rumah. Engkau menyertai kami, Engkau menuntun setiap langkah kami menuju jalan kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hanya kepada-Mu kami serahkan doa yang jauh daripada sempurna ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus yang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan Oh sukacitaku. Saya, yuk. menyerahkan hari lepas hari setiap perjalanan kita kepada Tuhan, supaya kita boleh senantiasa berkenan di hadirat-Nya. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan, dan jangan lupa selalu